Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat Ibu ya. Alhamdulillah. Soalnya tadi yang jawab salam didoain sama Ustadz Deben biar banyak. Wah, mudah-mudahan jawab salam saya bukan cuma sekedar biar itu ya Bu ya. Tapi juga mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari menjawab salam. Tentang hari ini kita membahas tentang bagaimana pernikahan itu banyak sekali berkahnya. Banyak juga hikmahnya. Salah satu hikmah dari menikah adalah untuk menjaga kehormatan diri. Menikah juga bisa menghindarkan seseorang dari perilaku zina. Tadi Kiai Wahab sudah menyampaikan Masya Allah tentang pernikahan, hikmahnya besar sekali. Begitu juga Ustadz Deban sudah menyebutkan berbagai macam hukum menikah itu sendiri. Sekarang kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam pernikahan itu sendiri, kita mau ngapain Bu? Apa kewajiban kita sebagai suami ataupun istri? Ibu udah tahu apa kewajibannya? Kewajiban istri nomor 1 apa Ibu? Nomor 1, taat dan patuh. Kewajiban suami apa ya Bapak? Bu, kewajibannya bapak-bapak apa Bu? Menafkahi. Baik. Kita akan bahas dulu tentang kewajiban bapak-bapak ke istrinya, ke ibu-ibu. Nomor 1 kewajibannya memberi. Sebetulnya sebelum memberi nafkah ada lagi sebelum itu kewajibannya Bu. Apa itu? Sebelum ngasih nafkah baru juga ijab qabul langsung dapat kewajiban. Nomor 1 adalah memberikan mahar. Itu dulu, ibu dapat mahar enggak dulu? Apa ibu maharnya? Seperangkat alat sholat. Padahal mukena ibu di lemari udah banyak ya. Mukena juga udah banyak. Tapi alhamdulillah minimal gak dapat yang travel size ya Bu ya. Nomor 1 itu mahar. Kemudian nanti memberikan nafkah. Nafkah materi, nafkah batini dan lain sebagainya. Tapi itu harus berimbang dengan kewajiban istri terhadap suaminya. Karena kalau seorang istri tidak mau mentaati dan tidak mau memberikan kewajibannya pada suami, otomatis nanti dianggap sebagai nusyuz. Nusyuz itu adalah tindakan penolakan istri untuk mentaati suaminya dan konsekuensinya suami jadi gugur kewajibannya memberikan nafkah. Maka jangan sampai kita tidak patuh dan tidak memberikan apa yang menjadi kewajiban kita. Tadi kewajiban istri nomor 1 apa Ibu? Taat kepada suami. Pertanyaannya, ketaatan ibu kepada suami ada batasannya apa enggak ada batasannya? Kapan istri boleh untuk tidak taat sama suaminya Bu? Bila tidak sesuai jalur agama. Maksudnya tidak boleh kalau itu untuk bermaksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita itu taat pada orang, pada makhluk kalau perintahnya tidak sesuai dengan perintah sang khalik atau perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya nomor 2 Bu. Kalau misalnya suami memberikan perintah pada istri dan perintahnya bukan untuk bermaksiat, apakah istri mutlak wajib mentaati atau tidak? Wajib. Yakin Bu? Betul ya? Saya kunci jawabannya ya. Saya kasih contoh Ibu. Suatu hari suami Ibu datang ke rumah, terus dia bilang, aduh capeknya cari uang. Capek sekali. Enak kamulah di rumah ya. Saya tiap tanggal 1 transfer ke rekeningmu, kamu yang ngabisin, aku yang jaga. Yang jaga di kantor. Ya, saya yang kerja, kamu yang ngabisin. Istri jawab lagi, kata orang memang konsep pernikahan itu workshop Pak. Papa walk, mama shop katanya. Papa walking, mama shopping katanya. Tambah pusing suaminya dijawab begitu. Terus kata suaminya, kalau begitu mulai bulan depan sayang, kamu sebagai istri
kan harus taat sama saya suami. Aku perintahkan mulai bulan depan kamu harus bekerja mencari nafkah. Tanggung semua biaya hidup aku dan anak-anak. Dan aku sebagai suami wajib ditaati, maka kamu wajib untuk mentaatinya. Pertanyaannya, Ibu wajib mentaati perintah suami yang seperti itu atau enggak? Pertanyaannya, apa hukumnya istri mencari uang, haram apa mubah? Apakah istri nyari duit itu bermaksiat pada Allah atau tidak? Berarti perintah suami bukan nyuruh maksiat kan? Wajib ditaati apa enggak? Wajib apa enggak? Katanya tadi kalau tidak menyuruh untuk bermaksiat istri wajib taat. Berarti ibu wajib taat apa enggak? Enggak konsekuen ibu-ibu ini. Ibu tidak konsekuen. Tadi katanya taat wajib selama bukan maksiat. Kenapa yang ini jadi tidak wajib taat? Karena, baik sekarang kita buat rumusannya. Nomor 1, istri haram hukumnya mentaati perintah suami apabila perintah suami mengajak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, istri diberikan pilihan untuk taat dan boleh juga menolak dengan baik-baik apabila perintah suami berisi pelimpahan tanggung jawab. Karena yang wajib untuk mencari nafkah, menjadi provider untuk rumah tangga itu adalah suami. Tapi kalau istri tetap mau, boleh nggak Bu? Boleh. Jadi kalau kata istrinya, baik suamiku sayang, terima kasih bertahun-tahun sudah menafkahi, giliran saya sekarang yang menanggung nafkah, dirimu tidur aja di rumah. Mau mancing silahkan. Mau nonton bola silahkan, aku yang kerja, aku yang cari uangnya. Boleh nggak Bu? Tidak meyakinkan jawaban ibu-ibu. Saya nanya boleh, bukan mau. Ya Bu, kalau saya nanya mau apa enggak? Ibu pasti jawabannya nggak mau. Kalau saya jawab boleh apa enggak? Boleh, silahkan. Tapi kalau istri menolak boleh enggak? Suamiku sayang, mohon maaf. Kalau soal cari duit, di luar sana saya nggak bisa. Kalau di luar sana saya bawaannya pengen ngabisin aja gitu. Tapi kalau soal nyari duit saya bisa nyarinya di dalam rumah, khususnya di dalam kantong celanamu. Sama di dalam dompetmu. Mohon maaf saya tidak sanggup untuk mencari nafkah karena saya inginnya dinafkahi. Boleh? Boleh. Jadi intinya seorang istri wajib mentaati suaminya selama suaminya tidak memerintah pada maksiat dan tidak berisi pelimpahan tanggung jawab. Maka semua perintah suami di luar yang 2 poin tadi wajib untuk kita taati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Aini yang kembali menyampaikan bagaimana sesungguhnya konsep daripada pernikahan dan juga rumah tangga itu. Namun apabila ditanyakan kepada bapak-bapak bagaimana jika bertukar kewajiban ketika sang istri bekerja kemudian bapak-bapak santai di rumah, apakah enggak malu ada tulisan di belakang truk itu harga diri laki-laki ada bekerja. Nah nanti itu akan bahas di sesi tanya jawab berkaitan dengan tema kita pada siang hari dalam Indonesiaku, bagaimana sesungguhnya menikah itu ibadah, jangan ditunda-tunda. Untuk itu tetap bersama kami, siapkan pertanyaan terbaik Anda dalam sesi tanya jawab. Damai Indonesiaku akan kembali usai jeda.